Good evening, brothers and sisters in Christ. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. It is truly a joyous occasion to see everyone here once again worshiping together, both on-site and in Zoom. Senang sekali bisa beribadah bersama saudara semua, baik yang di APL maupun yang di Zoom. Tonight, within the theme of love, we will explore the sermon topic, Love is Obedience. Malam ini masih dengan topik tentang kasih. Judul khotbah hari ini adalah kasih adalah ketaatan. As Christians, the love of Christ is something we often proclaim as the basis of our belief, which is His great unconditional sacrifice. Sebagai seorang Kristen, kasih Kristus adalah segala sesuatu yang sering kita nyatakan sebagai dasar iman kita, yaitu pengorbanannya yang besar dan tanpa syarat. And it resonates deeply with us in the writing, greater love has none than this, that someone lay down his life for his friends. Dan hal ini sangat menyentuh hati kita sesuai dengan ayat yang tertulis. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. But what is Christ's love for us? Tetapi apa sih arti kasih Kristus bagi kita? And what does it mean to be loved? Dan apa artinya dengan dikasihi? Is His love something that we often perceive in our relationship with our friends and family? Apakah kasih Kristus sama seperti kasih yang sering kita rasakan dalam hubungan kita dengan teman kita maupun dengan keluarga kita? And is it just a feeling that we can feel? Ataukah kasih itu hanyalah sebuah perasaan yang sering kita rasakan? Too often it is a vague concept that we cannot put into words other than sacrifice. Seringkali konsep mengasihi ini samar-samar yang sulit diungkapkan dengan kata-kata selain pengorbanan. Yet are we living with the impact of such a reality? Namun, apakah kita benar-benar merasakan dampak dalam kehidupan kita? Is this surely the greatest love we have experienced? Apakah kasih ini adalah benar-benar kasih terbesar yang pernah kita alami? How come often we do not feel it? Tetapi mengapa kok seringkali ada waktunya kita tidak merasakan kasih ini? Though then we should ask, is love just a feeling? Terus kita akan bertanya, apakah artinya kasih ini hanyalah sebuah perasaan? And is love something that we just receive? Atau kasih itu hanyalah sesuatu yang kita terima saja? The modern Christian can be quick to write verses on their social media platform and share verses in their posts as a way of proclaiming their faith. Orang Kristen sekarang seringkali dengan cepat menulis ayat-ayat Alkitab di media sosial mereka atau membagikan ayat-ayat di posting mereka sebagai cara untuk menyatakan iman mereka. And it seems the proclamation of Christ's love now extends beyond belief to merchandise, from crosses on our walls even to Holy Communion packages. Dan sepertinya cara penyebaran kasih Kristus juga mulai dideklarasikan lewat barang-barang dagangan. Contohnya mulai dari salib di dinding kita ada ayatnya, bahkan hingga paket perjamuan kudus rotinya pun ada ayat. But is this what Jesus had in mind when He came down to earth? Tetapi apakah ini bentuk kasih yang Yesus maksudkan ketika Yesus turun ke dunia? Is the mere outward expression of our faith the pursuit of Christ's mission in proclaiming His kingdom? Apakah ini adalah ekspresi luar dari iman kita merupakan pengejaran misi Kristus dalam memberitakan kerajaannya? I'm not here to condemn these practices as wrong. Saya sedang tidak menghakimi atau mengkritik praktik-praktik ini sebagai praktik yang salah. Yet there is a danger that is genuine, as written in 2 Timothy 3 verse 5, which mentions those who were holding to a form of outward godliness, religion, although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Avoid such people and keep far away from them.
Saya sedang tidak bilang praktek ini salah, tapi saya ingin menekankan ada bahayanya yang tertulis kalau kasih Kristus hanya dideklarasikan dengan cara seperti ini. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 yang menyebutkan orang-orang yang berpegang pada bentuk luar kesalehan agama, meskipun mereka telah menyangkal kuasanya karena perilaku mereka bertolak belakang dengan pengakuan iman mereka. Jauhilah orang-orang seperti itu sejauh mungkin. Sekarang kita akan melihat. So let us now purpose to understand Christ's love in its context. Kita akan melihat maksud Kristus akan kasih lewat konteks ini. John 15 verse 10 says, "If you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love." Yohanes 15 ayat 10 berkata, "Jika kamu menuruti perintah-perintahku dan taat kepada ajaranku, kamu akan tetap berada dalam kasihku, sama seperti aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku dan tetap berada dalam kasihnya." Jesus taught us that obedience to his word is what makes us remain in his love, just as he obeyed the Father and remained in his love. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan terhadap firman-Nya lah yang membuat kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan yang taat kepada Bapa dan tetap berada di dalam kasih-Nya. The love of Christ cannot be understood apart from the Father. As he says, the Son can do nothing of himself of his own accord unless it is something he sees the Father doing. For whatever things the Father does, the Son in his turn also does in the same way. Kasih Kristus tidak dapat terlepas dari Bapa. Sebagaimana firman berkata, anak tidak dapat melakukan apapun dengan sendirinya atas kehendaknya sendiri, kecuali jika ia melihat Bapa melakukannya. Sebab apapun yang dilakukan Bapa, anak pada gilirannya juga melakukannya dengan cara yang sama. Jesus' love is always in alignment with what the Father commands, and love is done in obedience towards the command and will of the Father. Kasih Tuhan itu selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa, dan kasih itu dilakukan dengan ketaatan terhadap perintah dan kehendak Bapa. In his incarnation, his teaching, his imparting of the institutions, his outpouring of the Holy Spirit, and his sacrifice on the cross, all these are love because these things are done in obedience to the Father's purpose. Di dalam inkarnasi Tuhan, pengajaran Tuhan, pencurahan Roh Kudus Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, semua ini adalah kasih. Karena semua ini dilakukan dalam ketaatan dan terhadap tujuan Bapa. And his charge defines that obedience to Jesus, the living word, is the way of expressing the love of Christ. Dan di dalam perintah Tuhan menetapkan bahwa ketaatan kepada Yesus, firman yang hidup, adalah cara untuk mengekspresikan kasih Kristus. For us, love is to do everything in obedience to God to fulfill his commandments in our lives. Sehingga bagi kita harus mengerti dengan jelas, kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala sesuatu dengan ketaatan kepada Tuhan untuk memenuhi perintahnya dalam hidup kita. Because God is love, everything outside of God is not love. Karena Tuhan adalah kasih, sehingga segala sesuatu yang di luar Tuhan bukanlah kasih. Rather, it cannot fulfill the love as God has created it to be. Sebaliknya, hal itu tidak dapat memenuhi kasih sebagaimana Tuhan telah merencangkan kasih tersebut. If we say we love, but we lie, we are proud, we are insecure and godless,
can there be love? Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih berbohong, kita masih sombong, kita masih merasa tidak aman, kita masih tidak mau sungguh-sungguh taat, apakah kasih itu ada? If we say we love, but we only think of our own satisfaction, regardless of God's command to keep this body holy, acceptable, and pleasing to God, is it love? Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita hanya memikirkan untuk memuaskan diri kita sendiri tanpa memperdulikan atau lupa dengan perintah Tuhan untuk menjaga tubuh ini tetap kudus, layak, dan menyenangkan bagi Tuhan. Apakah itu kasih? If we say we love, but we leave our children to follow the world, to do whatever they want, and take care of them so as to please them and not offend them, is it love? Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita dengan sengaja membiarkan anak-anak kita mengikuti cara dunia dan mengizinkan mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau, serta merawat mereka demi menyenangkan mereka, dan tidak pernah mau memberitahukan kebenaran hanya karena tidak mau menyinggung perasaan mereka. Apakah itu kasih? What the world gives is not truly love. Apa yang dunia ajarkan tentang kasih sebenarnya bukan sepenuhnya kasih. When we try to love without consulting scripture, it is only what we think is love. Ketika kita mencoba mengasihi tetapi tidak sesuai dengan pengajaran kitab suci, maka pemikiran atas kasih itu adalah salah. It is what we feel is love. Itu hanya sebuah perasaan aja. And it is what we think is right. Dan kita menganggap bahwa cara kita mengasihi yang tidak sesuai dengan firman adalah benar. As a test, do we see our actions to bring them closer to God or further away? Bagaimana kita tahu bahwa kasih kita itu benar atau tidak? Kita akan melihat apakah kasih itu mendekatkan mereka, mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan, atau justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Because God is love. Ingat, Tuhan adalah kasih. Love, as God teaches us, is expressed through patience and kindness. Kasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan, diwujudkan melalui kesabaran dan kebaikan. It is discipline. Kasih yang juga mendisiplinkan. Love does not end with feelings of pride, nor feelings of forced compliance, because it springs from a pure heart. Kasih tidak berakhir dengan perasaan bangga maupun perasaan kepatuhan yang dipaksakan. Karena kasih harus berasal dari hati yang murni. Love does not calculate our own losses, but it counts God's glory. Dan kasih tidak menghitung kerugian kita sendiri, tetapi menghitung kemuliaan Tuhan. Love challenges you to be self-controlled. Dan kasih akan menantang kita untuk menjadi orang yang dapat mengendalikan diri. To act in kindness, forbearance, and always to be disciplined. Dan kasih mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan kebaikan, kesabaran, dan disiplin. Love will always present itself with a choice to either love yourself or love another. Sehingga kita akan melihat bahwa kasih akan selalu menghadirkan pilihan. Pilihan antara mencintai diri kita sendiri atau mencintai orang lain. Love will always test you Kasih because akan love is selalu selfless. menguji saudara. Karena kasih adalah tidak egois. Because it is the act of choosing God over your desires. Karena kasih yang benar adalah pilihan untuk memilih Tuhan daripada memilih keinginan saudara sendiri. And biblical love will always be pleasing to God because love comes from God. Dan kasih yang alkitabiah akan selalu menyenangkan Tuhan. Karena kasih seperti ini berasal dari Tuhan. So there is no point in only acting in love. Jadi tidak ada gunanya bertindak dengan kasih. Because if you love God, you will obey His commandments. Karena jika saudara mencintai Tuhan, maka saudara akan mentaati perintah-perintah Tuhan.
Yes, in loving your spouse, your children, and fellow brothers and sisters in Christ, we must consider Christ's love. Ya, dalam mencintai pasangan saudara, anak-anak saudara, saudara-saudari seiman dalam Kristus, kita harus bisa mengaplikasikan kasih Kristus. But before that, do you yourself even live in obedience to God? Tetapi sebelum itu, apakah saudara sendiri sudah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan? Is it in truth that who you are when you are alone is the same as who you are in front of others? Apakah benar bahwa diri saudara di saat saudara sendirian sama dengan diri saudara di saat berhadapan dengan orang lain? Is the hidden you the person who really loves God? Apakah diri saudara yang tidak terlihat di mata orang lain adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan? Or do you only look godly in front of others? Atau saudara hanya terlihat saleh di hadapan orang-orang saja? God knows and God can see. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. And His angel is writing an account of your life as you live. Dan ingatlah, malaikat Tuhan sedang mencatat kehidupan saudara saat saudara masih hidup. Are you able to give an account for living a double life on Judgment Day? Apakah saudara mampu mempertanggungjawabkan hidup ganda atau bermuka dua saudara pada hari penghakiman? If we have done so, let us repent. Jika kita telah hidup dengan muka dua, bertobatlah. If you truly desire to love God, you cannot be living as a double life Christian. Jika saudara sungguh-sungguh ingin mencintai Tuhan, saudara tidak boleh hidup lagi sebagai seorang Kristen yang bermuka dua. How can we truly love one another if we ourselves do not love God, who is the originator of love? Bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi satu sama lain jika kita sendiri tidak bisa mengasihi Tuhan dengan mentaati semua perintahnya yang merupakan sumber kasih? As Jesus has commanded us, Seperti yang telah diperintahkan Yesus, in being recipients of Christ's love, it cannot just be pretense. dalam menerima kasih Kristus, hal itu tidak boleh dilakukan sekedar hanya untuk pura-pura saja. There must be a tangible response. Tetapi harus ada tanggapan yang nyata lewat transformasi hidup kita. Let us look at John 13 verse 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And John 13 verses 34 to 35 in the same chapter says, a new commandment I give to you, Jesus saying here, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Yohanes 13 ayat 1 berkata, sebelum perayaan Paskah, ketika Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, ia telah mengasihi orang-orangnya yang ada di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka sampai akhir. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. His commandment calls us to love one another, and it is written that he loved his own to the end. Perintah Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi. Dan tertulis bahwa ia mengasihi orang-orangnya sampai akhir. Now to love one another does not necessarily mean to die for one another, because to die on the cross to give eternal life is only
and can only be given by Jesus Christ. Kita harus mengerti bahwa ketika kita diperintahkan untuk mengasihi satu sama lain, itu bukan berarti kita harus mati di atas kayu salib untuk orang itu. Karena hanya Tuhan sendirilah yang bisa melakukan hal itu lewat kematiannya, memberikan hidup kekal yang hanya diberikan oleh Yesus. In this command, we are called to be selfless in that our every action seeks the best for one another. Di dalam perintah ini kita diperintahkan untuk menjadi tidak egois. Artinya setiap tindakan kita bertujuan untuk kebaikan satu sama lain. What is the best for one another? Apa sih yang dimaksud dengan yang terbaik It is- bagi satu sama lain? It is so that they may fulfill God's purpose in their lives and surely ends with eternal life. Itu artinya kita mengasihi mereka agar mereka dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup mereka yang tentunya berakhir dengan kehidupan kekal. Do note that this act of love is firstly unto God's people, as Jesus loved his own, which are those whom the Father has given to him. Kita perlu mengerti konteks ini bahwa tindakan kasih ini pertama-tama ditujukan kepada umat Tuhan. Artinya orang-orang yang percaya dan mau mengejar kekudusan Tuhan. Sebagaimana Yesus mengasihi orang-orangnya, mereka yang telah diberikan Bapa kepadanya. There are people who will hear but reject the truth. These people are in the mercy of God's hand. Ada orang-orang yang akan mendengar tetapi mereka menolak kebenaran itu. Orang-orang ini berada dalam belas kasihan Tuhan. But regarding our love for them, we must practice discernment, as these people have rejected God Himself, the living Word. Tetapi mengenai kasih kita kepada orang-orang yang menolak kebenaran ini, kita harus bisa mempraktekkannya dengan bijak. Karena orang-orang ini telah menolak Tuhan sendiri. Mereka menolak firman yang hidup. There are 3 points we will talk about the ways of how to love, and the first one is not for the world. Ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai cara-cara mengasihi. Dan yang pertama adalah mengasihi bukan untuk dunia. Jesus throughout His ministry has answered the questions of those who seek to test Him. Yesus sepanjang pelayanannya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka, orang-orang yang dengan sengaja menguji Tuhan. There are some who mocked and belittled Him, yet He also answers them in truth, so that those who hear might believe. Ada orang-orang yang dengan sengaja mengejek Yesus, meremehkan Yesus. Tetapi Tuhan tetap menjawab mereka dengan kebenaran agar yang mendengarkan itu tetap bisa percaya. He healed people who forgot about Him. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang melupakannya. He brought food for people who sought to abuse His miracles. Tuhan memberikan makan bagi orang-orang yang berusaha menyalahgunakan mukjizatnya. He died on the cross even for those who reviled against Him. Tuhan bahkan mati di kayu salib bagi orang-orang yang dengan sengaja menghina Tuhan. What has He to gain? Apa yang Tuhan dapatkan? Not 1 cent went inside His pocket. Tidak ada sepeser pun yang masuk ke dalam kantong Tuhan. He did not gain worldly status. Tuhan tidak memperoleh kedudukan duniawi. He was praised, but He was never self-conceited with ego. Ya, Tuhan dipuji, tetapi Tuhan tidak pernah sombong dan angkuh. Because the glory is His Father's. Karena kemuliaan itu milik Bapa saja. He did all this so that the will of the Father is fulfilled, and in doing so, He is glorified. Tuhan melakukan semua ini agar kehendak Bapa terpenuhi dan demikian Bapa dipermuliakan. Brothers and sisters, Jesus' love was not for the world. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Yesus bukan untuk dunia. It was so that the people of the world may believe and have eternal life. Tetapi kasih Yesus diberikan agar orang-orang dunia bisa percaya, artinya bisa bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. He came to the world with a heavenly agenda. Tuhan datang ke dunia dengan agenda surgawinya.
He did not seek fame, status, power, or pleasure. Tuhan tidak mencari ketenaran, tidak mencari status, kekuasaan, atau kesenangan. The life of Jesus is exemplified in the act of caring for one another, eating and drinking meals, praying and teaching. Kehidupan Yesus tercermin dalam tindakan saling peduli dengan sesama, makan dan minum bersama, berdoa dan mengajar mereka kebenaran. And he sought to love even when he was criticized, mocked, unwelcomed, or even unappreciated. Dan Tuhan terus mengasihi, bahkan ketika Tuhan dikritik, diejek, tidak diterima, atau bahkan tidak dihargai. It was not that his time was traditional without the modern luxuries of life. Bukan berarti pada masa hidup Tuhan itu hanya tradisional tanpa kemewahan modern dalam kehidupan. Because Jesus' times were also a time of debauchery, sexual immorality, greed, indulgence, oppression, entertainment, religious politics, and even cruelty. Sebab masa hidup Yesus juga merupakan masa kemerosotan moral. Artinya apa? Di saat itu juga ada kemaksiatan seksual, ada keserakahan, ada kenikmatan untuk menikmati atau menyenangkan diri sendiri secara berlebihan. Ada penindasan, ada hiburan, ada politik agama, dan bahkan kekejaman. Yes, these are worthy temptations that Satan used against him in the wilderness. Ya, inilah godaan-godaan yang digunakan setan terhadap Yesus di padang gurun. Yet our Lord rejected these ways of living and chose holiness, simplicity, and discipline. Namun Tuhan kita menolak cara hidup itu seperti itu dan memilih kekudusan, memilih kesederhanaan, dan memilih untuk disiplin. In fact, we should ask ourselves, why do we live in pursuit of the world so much? Sebenarnya kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Kenapa sih kok kita bisa dengan terobsesi untuk mengejar dunia ini? Do we really need to pursue our hedonistic desires, our lusts, our pleasures, yes, even the pleasure of expressing our anger, our self-righteousness, and chasing idolatry? Apakah kita benar-benar perlu mengejar keinginan hedonistik kita, nafsu kita, kesenangan kita, bahkan kesenangan dalam mengekspresikan kemarahan, kesombongan, dan penyembahan berhala kita? Yes, we could even be pursuing these within our heart. Ya, mungkin nggak kelihatan dari luar, tetapi semua keinginan ini bisa saudara kejar di dalam hati saudara. Are these worldly desires as important as we might think? Apakah keinginan duniawi benar-benar sepenting yang kita kira? And have these brought us closer to God or further away? Ataukah keinginan saudara mendekatkan saudara kepada Tuhan atau menjauhkan saudara kepada Tuhan? We have to face the reality that we must deny, cut off, and cancel out these desires. Kita harus menghadapi satu kebenaran ini. Bahwa kita harus menolak, kita harus memotong, kita harus menghilangkan keinginan-keinginan duniawi ini. Never assume that we are not affected. Always be aware, focus, and never give chance. Jangan pernah menganggap diri saudara itu kuat, tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah terpengaruh. Selalu waspada, fokus, dan jangan pernah memberi celah atau kesempatan itu untuk jatuh ke dalam dosa. Overcome temptation with the word of God as Jesus did. Atasi godaan itu dengan firman Tuhan seperti yang dilakukan Yesus. We must remember that the fear of the Lord is the hatred of evil. Kita harus mengingat bahwa takut akan Tuhan artinya membenci segala sesuatu yang jahat. Do not think that this is impossible. Jangan berpikir bahwa menolak ini semua adalah hal yang mustahil. Jesus is God, but he is also man. Tuhan adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus juga manusia. He understands these weaknesses more than we think. Tuhan memahami kelemahan-kelemahan ini lebih dari yang kita bayangkan. And the testimony of him being sinless, written in the scriptures,
proves that His power enables us to overcome. Dan kehidupan Yesus tentang kesuciannya, kekudusannya yang tertulis di dalam kitab suci membuktikan bahwa kuasa Tuhan memungkinkan kita untuk menolak segala dosa. 2 Corinthians 12 verses 7 to 10 says, "And to keep me from being puffed up and too much elated by the exceeding greatness, preeminence of these revelations, there was given me a thorn, a splinter in the flesh, a messenger of Satan, to wreck and buffet and harass me, to keep me from being excessively exalted. 3 times I called upon the Lord and besought Him about this, and begged that it might depart from me. But He said to me, my grace, my favor and loving kindness and mercy is enough for you. It is sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect. Yes, they are fulfilled and completed and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weakness and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. So for the sake of Christ, I am well pleased and take pleasure in infirmities, insults, hardships, persecutions, perplexities, and distresses. For when I am weak in human strength, then am I truly strong, able, powerful in divine strength. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 berkata, dan untuk mencegah aku menjadi sombong dan terlalu bangga karena keagungan, keunggulan penglihatan ini, diberikan kepadaku duri sepotong kayu di dagingku, seorang utusan setan untuk menyiksa dan mengganggu aku, agar aku tidak menjadi terlalu sombong. 3 kali aku memohon kepada Tuhan dan memohon kepadanya tentang hal ini, dan memohon agar hal itu meninggalkan aku. Tetapi iya, Tuhan berkata kepadaku, kasih karuniaku, kasih sayang dan belas kasihanku cukup bagimu, cukup untuk menghadapi bahaya apapun dan memampukanmu menanggung kesusahan dengan tabah. Sebab kekuatan dan kuasaku menjadi sempurna, terpenuhi dan lengkap, dan menunjukkan dirinya paling efektif dalam kelemahanmu. Oleh karena itu, aku akan dengan lebih senang hati memegahkan kelemahanku, agar kekuatan dan kuasa Kristus Mesias berdiam, ya, mendirikan kemah dan tinggal di atasku. Oleh karena Kristus, aku senang dan bergembira dalam kelemahan, penghinaan, kesusahan, penganiayaan, kebingungan, dan kesengsaraan. Sebab ketika aku lemah dalam kekuatan manusia, maka aku sungguh kuat, mampu berkuasa dalam kekuatan ilahi. Temptations will always come because we are still fleshly creatures and we tend to fall back to our old habits. Godaan akan selalu datang karena kita adalah makhluk yang bersifat daging dan kita cenderung kembali ke kebiasaan lama kita. Yet we are not without power when we believe that God has given us sufficient grace and we choose to rely on Him and obey in our weakness. Namun kita telah diingatkan bahwa kita itu tidak tanpa kekuatan ketika kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya cukup bagi kita dan kita memilih untuk bertahan padanya, bersandar kepadanya dan menaati perintahnya di dalam kelemahan kita. Because His grace has always been enough to sustain you. Karena kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk menopang saudara. Jesus being God and man is given a choice and He chose holiness until His death. Yesus yang adalah 100% Tuhan dan 100% manusia juga diberikan pilihan. Tetapi Tuhan memilih kekudusan hingga kematiannya. Jesus is God and a holy God will never practice
or condone sin. Yesus adalah Tuhan yang kudus dan Tuhan yang kudus tidak akan pernah melakukan atau membenarkan dosa. And I believe he knew very well the consequences of sin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat mengetahui konsekuensi dosa. How about us? Bagaimana dengan kita? Do we still think that the wrath of God is something that we can afford? Apakah saudara masih berpikir bahwa murka Tuhan adalah sesuatu yang saudara bisa tanggung? Can we still think lightly of the consequences of sin? Apakah saudara masih menganggap remeh konsekuensi dari dosa itu? I want you to imagine that God does not forgive you. Saya mau saudara bayangkan ini, bahwa Tuhan tidak pernah mengampuni saudara. Can you survive that? Bisakah saudara bertahan dalam situasi itu? Because brothers and sisters, that is the reality of Judgment Day. Karena saudara-saudari, itulah kenyataan dari hari penghakiman. On that day, it is too late to ask for forgiveness. Pada hari penghakiman sudah terlalu telat bagi kita untuk meminta pengampunan. So why do you still fall into sin? Jadi mengapa saudara masih dengan sengaja jatuh ke dalam dosa? Why do you still seek the lust of the world, the Mengapa? lust of the eyes, and betray faithfulness to God and men? Dan mengapa saudara masih dengan sengaja mengejar nafsu dunia, mengejar nafsu mata saudara, dan dengan sengaja mengkhianati kesetiaan Tuhan dan sesama manusia? Is it not selfish desires that bring you to your destruction? Bukankah keinginan saudara yang egois itulah yang membawa saudara pada kehancuran? How can you give an account on Judgment Day? Bagaimana saudara bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan saudara di hari penghakiman? God has given you the ability and the knowledge to live holy lives. Saudara, Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan dan pengetahuan untuk hidup kudus. And He has set a day upon which that all you do must be given an account according to how you have chosen to live. Dan Tuhan telah menetapkan suatu hari di mana segala sesuatu yang saudara lakukan, yang saudara pikirkan, yang saudara katakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan cara hidup yang telah saudara pilih. If you continue living in sin, judgment and eternal death. Jika saudara terus dengan sengaja untuk hidup di dalam dosa, maka saudara pasti akan menerima hukuman dan kematian kekal. But if you choose holiness, then eternal life. Tetapi jika saudara mau hidup kudus, maka saudara akan menerima hidup kekal. Choose holiness. Pilihlah kekudusan saudara. Do not despair at the sight of temptation. Jangan putus asa ketika menghadapi godaan. Paul exclaims glory over his weakness, not in self-pity, but so that the power of Christ may be made manifest and be the source of his focus, attention, and motive. Paulus mengajarkan kita bahwa ia bersorak dalam kemuliaannya atas kelemahannya. Bukan karena merasa kasihan pada diri sendiri, tetapi agar kuasa Kristus menjadi nyata dan menjadi sumber fokus, perhatian, dan motivasi baginya. Let us do the same. Mari kita juga bisa melakukan hal yang sama. Will you place Jesus over your money, your time, your pleasure, and even your comfort? Apakah saudara mau menempatkan Yesus di atas uang saudara, di atas waktu saudara, di atas kesenangan saudara, dan di atas kenyamanan saudara? Will you keep and obey his commandments to love one another? Apakah saudara juga mau mematuhi perintah saudara untuk mengasihi satu sama lain? It means to be endlessly patient and faithful with your spouse and disciplining in love. Artinya mengasihi satu sama lain itu bersabar dan setia tanpa henti kepada pasangan saudara serta mendisiplinkan mereka dalam kasih.
It means to listen to and heed your teachers. Yes, your pastors, your elders and leaders who seek the best for your spiritual well-being. Mengasihi satu sama lain artinya juga mendengarkan dan mengikuti nasihat pemimpin saudara, para pastor saudara, penatua saudara, dan ketua saudara yang mencari hal yang terbaik bagi kesejahteraan rohani saudara. It means giving your time and priority for one another more than for your pleasure. Artinya mengasihi satu sama lain juga memberikan waktu dan memprioritaskan satu sama lain lebih daripada untuk kesenangan saudara sendiri. It means to be an obedient Christian in front of others and behind closed doors. Artinya juga menjadi seseorang Kristen yang taat di saat saudara sendirian ataupun di saat saudara bersama dengan orang lain. It is being faithful to God and born-again believers who genuinely deny their flesh, take up the cross, and follow the character of Christ. Mengasihi kepada Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Artinya kita telah memutuskan untuk menjadi dilahirkan kembali yang sungguh-sungguh mau menolak daging kita, memikul salib kita, dan mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. I pray that this is our conviction tonight, to obey God and so love Him and one another selflessly and faithfully, as Jesus Christ has loved us. Saya berdoa agar ini menjadi keyakinan kita malam hari ini. Untuk taat kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan tulus dan setia. Sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kita. Be the same person who live in holiness behind closed doors and on the streets. Jadilah orang yang hidup dalam kekudusan di balik pintu yang tertutup dan di jalan di mana kita berada. Let our focus always be to choose Jesus and be like Jesus. Biarlah fokus hidup kita itu selalu memilih Yesus dan menjadi sama seperti Yesus. Now on to our second point on how to love, it is through recognizing piety. Poin kedua, bagaimana kita mengasihi? Cara mengasihi adalah dengan melalui sikap berbakti. I use this word in reference to how child shows filial piety. Saya menggunakan kata ini untuk menggambarkan bagaimana seorang anak yang menunjukkan rasa baktinya kepada orang tuanya. Dutifulness that arises out of obligation for what the parent has done, the goodness given in raising the child to become who he or she is now. Yaitu ketaatan yang timbul dari kewajiban atas apa yang telah orang tua mereka lakukan. Kebaikan yang orang tua mereka telah berikan dalam mendidik anak menjadi siapa mereka sekarang. Before that parent, the child must consistently, faithfully, and dutifully respond in obligation. Sebelum mengasihi kepada orang tua tersebut, anak harus secara konsisten, setia, dan taat menanggapi kewajiban tersebut. I want us to recognize this form of piety within the scope of what God has done in our lives. Saya ingin kita mengakui bentuk berbakti ini dalam konteks apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Before our God, whom we owe our salvation to, who sees all our actions and to whom we must give an account, we must consistently, faithfully, and dutifully respond in obligation. Di hadapan Tuhan kita, kepada Tuhan kita sajalah kita berhutang akan keselamatan yang Tuhan telah berikan, yang melihat semua perbuatan kita, dan kepada Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu secara konsisten, setia, dan penuh tanggung jawab dengan melakukan kewajiban kita. Jesus Christ has said in John 15:16, "You have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you, so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask the Father in my name as my representative, He may give to you."
Yesus telah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan aku telah menunjuk, menempatkan dan dengan sengaja menanam kamu agar kamu pergi dan berbuah dan terus berbuah sehingga buahmu akan tetap ada dan abadi sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku sebagai wakilku ia akan memberikannya kepadaku. The calling given unto us so that we could see and recognize God is a great privilege that we must never ignore or even look down upon. Panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita dapat melihat dan mengenal Tuhan adalah sebagai suatu anugerah besar yang tidak bisa kita anggap remeh. As people who are called by Him, we are not privileged because we made the choice to become Christians, but because we reflect a reality of His calling. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, kita tidak istimewa karena kita memilih untuk menjadi Kristen. Tetapi karena kita mencerminkan kenyataan panggilan Tuhan. Do you actually believe that you are a child of God simply because of declaration? Apakah saudara benar-benar percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan hanya karena saudara bilang saudara orang Kristen? It is written that the child of God bears His seed. They reflect His divine character and they no longer walk according to the flesh, but according to the dictates of the Holy Spirit. Tertulis di dalam firman bahwa anak-anak Tuhan membawa benih Tuhan. Mereka mencerminkan karakter ilahi Tuhan. Dan mereka tidak lagi hidup menurut kehendak daging mereka, tetapi menurut kehendak Roh Kudus. Are we all dead to our flesh? Apakah kita semua telah mati terhadap daging kita? Do we realize that mere proclamation and outward expression of faith without a reflection of the true reality of God's calling is meaningless? Apakah kita menyadari bahwa pengakuan dan ungkapan iman kita yang hanya bersifat lahiriah tanpa mencerminkan karakter dan kehendak Tuhan adalah sia-sia? I'm not saying that proclamation is wrong, but the fact remains if you are called by God, there must be a response that reflects that reality. Saya tidak bilang bahwa mengatakan kita orang Kristen itu adalah sama. Tetapi sikap ini itu juga merupakan sikap yang tidak benar. Karena ini tidak memperlihatkan kewajiban dan hubungan kita sebagai bentuk kita untuk mengasihi Yesus. We are dutiful to God to bear fruit, to keep on bearing fruit, and for the fruit to remain and be lasting. Kita punya kewajiban, yaitu untuk menghasilkan buah, terus menghasilkan buah, dan agar buah tersebut tetap ada dan abadi di hadapan Tuhan. Obedience and results are our duty. Ketaatan dan hasil dari ketaatan itu, artinya transformasi itu adalah kewajiban kita. Disobedience is therefore a rebellion and disregarding the duty that is required of you. Kalau kita memilih untuk tidak taat, memilih untuk memberontak, maka kita telah mengabaikan kewajiban kita yang diwajibkan kepada kita. Are you a soldier if you abandon your post? Apakah saudara seorang prajurit jika saudara meninggalkan pos saudara? You might be in title, but in reality you are a disgrace. Saudara mungkin memiliki gelar sebagai prajurit, tetapi pada kenyataannya saudara hanyalah seorang beban atau aib. Jesus saying and forces us that we are not Christians if we do not obey and produce results. Yesus menegaskan bahwa kita bukanlah orang Kristen jika kita tidak taat dan tidak ada transformasi kehidupan di dalam hidup kita. If we do not bear fruit, meaning that we abandon our duty, we will be cut off and thrown into the fire. That is the consequence of rebellion. Jika kita tidak berbuah, artinya kita meninggalkan kewajiban kita. Kita akan dipotong dan dilemparkan ke dalam api. Itulah konsekuensi dari pemberontakan kita. Here we can recognize again how the choice to indulge in our flesh and not obey is again
brought with consequences. Di sini kita dapat kembali menyadari bahwa pilihan kita untuk mengikuti hawa nafsu dan tidak taat kepada Tuhan membawa konsekuensi. Recall upon God's blessing in your lives. Coba saudara ingatlah berkat-berkat yang Tuhan telah kasih di dalam hidup saudara. How He has raised you with enough food and clothing till this day. Bagaimana Tuhan telah memelihara hidup saudara dengan makanan dan pakaian yang cukup hingga hari ini. How He has provided for you, and not one day, even when you have cursed Him, the sun still rises. Bagaimana Tuhan menyediakan segala kebutuhan saudara, bahkan ketika saudara telah mengutuk Tuhan, matahari tetap terbit. The fact that you can still hear His word and be convicted of sin, is this not enough for what He has done? Fakta bahwa saudara masih bisa berada di sini dan mendengarkan firman-Nya, bukankah ini tidak cukup dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara? Or will you be like Esau, who is willing to throw such a great birthright for a bowl of soup? Atau saudara akan menjadi seperti Esau yang rela menukar hak kesulungannya yang besar demi semangkuk sup? Do you still want to disobey and betray Jesus and spit upon His goodness in your life? Apakah saudara masih ingin dengan sengaja tidak taat dan mengkhianati Yesus serta merendahkan kebaikan Yesus di dalam hidup saudara? I want to please remind you again that this is a duty, this duty is a commandment from God. Saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa kewajiban ini untuk taat adalah perintah dari Tuhan. Failure to comply is considered rebellion, and rebellion is as the sin of witchcraft. Ketika kita tidak mau patuh, kita memilih untuk memberontak, maka kita harus ingat pemberontakan sama dengan dosa sihir. You cannot lie to Him, you know. Saudara tahu, saudara nggak bisa membohongi Yesus. You cannot just say one thing and do another behind His back. Saudara nggak bisa berkata satu hal, terus melakukan hal yang lain di belakang hidup saudara. We cannot deceive God. Kita nggak bisa tipu Tuhan. God will see and His angel will write. Tuhan melihat dan malaikat Tuhan mencatat. Did you lie before God? Apakah saudara berbohong di hadapan Tuhan? Or is this genuine repentance? Atau saudara datang dengan penyesalan yang tulus untuk bertobat? God knows. Tuhan tahu. Brothers and sisters, aren't our sins enough? Saudara-saudari, bukankah dosa kita sudah cukup? How much more do we want to go on living in habitual sin? Seberapa lama lagi sih kita ingin terus hidup dalam dosa yang sudah menjadi kebiasaan hidup kita? Be ashamed and be remorseful for your past sins. Kasihlah rasa malu itu, penyesalan atas dosa-dosa saudara masa lalu itu kepada Tuhan. Repent and stop sinning. Bertobatlah dan berhentilah berbuat dosa. Fear God and recognize who He is in your lives. Takutlah kepada Tuhan dan kenalilah siapa Tuhan di dalam hidup saudara. The fact that you still hear His voice today, the fact that it is not yet Judgment Day, means it is a day He has given for you to repent. Fakta bahwa saudara masih ada mendengarkan suaranya sampai hari ini. Fakta bahwa hari ini bukanlah hari penghakiman. Berarti ini adalah hari yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Agar saudara bisa bertobat. So return to God and welcome your God again into your heart. Kembalilah kepada Tuhan saudara. Dan sambutlah Tuhan kembali ke dalam hatimu. Before we close, I wish to affirm the last point on how to love, and that is until the end. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, saya ingin menegaskan poin terakhir tentang cara mengasihi sampai akhir. Our beginning passage has a context that we must understand. John 15 verses 12 to 14 says, "This is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you. No one has greater love nor stronger commitment than to lay down his own life for his friends. You are my friends if you keep on doing what I command you." Kita harus mengerti konteks di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi dengan tulus.
dan cari yang terbaik bagi satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar atau komitmen yang lebih kuat daripada menyerahkan nyawa sendiri untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu terus melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Notice how the words are sandwiched between two commands. This unconditional love has a conditional end. Perhatikan bagaimana kata-kata yang diselipkan di antara dua perintah. Kasih tanpa syarat ini memiliki akhir yang bersyarat. To receive that salvation in eternity, you must love one another and keep on doing what God has commanded you till the end. Untuk menerima keselamatan yang itu hidup kekekalan, saudara harus saling mengasihi dan terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. The challenge for most of us has always been persistence. Tantangan bagi kebanyakan kita adalah ketekunan. I remember my Christian journey from long ago never really felt like a weekly ritual. Saya ingat perjalanan rohani saya dari masa lalu itu tidak pernah benar-benar terasa seperti ritual mingguan. But the cycle of falling into sin constantly happened. Namun siklus terjatuh ke dalam dosa itu terus terjadi. Outside of the church environment, I keep backsliding into my bad habits. Di luar gereja, saya terus kembali ke kebiasaan buruk saya. Without persistence, what eventually happens is a slow downfall into living a double life. Tanpa ketekunan yang disengajakan, yang pada akhirnya terjadi adalah kemunduran perlahan ke dalam hidup bermuka dua. Appearing godly, but God's word is inoperative. Tampak saleh dari luar, tetapi firman Tuhan tidak mengatur dan bekerja di hidup saya. I truly thank God for the rebuke and discipline that reminded me to repent and genuinely practice what I should do. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas teguran dan didikan yang mengingatkan saya untuk mempraktekkan apa yang saya tahu yang seharusnya saya lakukan. Reflection forces me to be honest. Refleksi memaksa saya untuk jujur. Every day I must reflect to be aware of who I am and where I stand in living righteously. Setiap hari saya harus merenung, saya harus merefleksikan untuk menyadari siapa diri saya dan di mana posisi saya dalam hidup yang benar. Remorse reminds me of my obligation and to be better. Penyesalan mengingatkan saya akan kewajiban saya untuk menjadi lebih baik. For what I have done and for what God has done, I must be better. Untuk apa yang telah saya lakukan dan untuk apa yang telah Tuhan lakukan, saya harus menjadi lebih baik. And repentance pushes me to be consistently committed to being a disciple of Christ. Dan pertobatan mendorong saya untuk tetap berkomitmen secara konsisten untuk menjadi pengikut Kristus. There is no choice but to pursue consistent biblical holiness lest I will die. Tidak ada pilihan lain saudara selain mengejar kekudusan Alkitabiah yang konsisten kecuali saya mau mati. I believe we in RGM know the truth. Saya yakin semua yang ada malam hari ini mengetahui kebenaran itu. But what will we do about it? Tetapi apa yang kita lakukan dengan kebenaran ini? I desire for all of us not to make the same mistake I did. Saya yakin kita berharap agar kita semua tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Give your heart to God. Serahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Love God genuinely and do not go on living double lives. Kasihilah Tuhan dengan tulus dan janganlah hidup dengan bermuka dua. Because indeed it is written and remains written, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and intellect. This is the great, most important principle and first commandment, and a second is like it, you shall love your neighbor as you do yourself. Karena sudah tertulis bahwa kamu harus mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang besar, paling penting, utama, dan yang pertama. Dan perintah yang kedua sama dengan itu, kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Not just in front of others, but even when nobody knows. Make the choice to love Jesus. Bukan hanya di hadapan orang lain, bahkan ketika tidak ada yang melihat, pilihlah untuk mengasihi Yesus. I urge us to be honest and be ashamed of our sin. Saya mau mendesak kita semua di sini untuk jujur, mengakui, dan merasa malu dengan dosa kita. I urge us to be committed to persistent repentance and obedience until the end. Saya mendesak kita untuk berkomitmen pada pertobatan yang gigih dan ketaatan hingga akhir. Just as Jesus has first loved us and become a living example for us until the end. Sama seperti Yesus yang terlebih dahulu telah mengasihi kita dan menjadi teladan kasih yang hidup bagi kita sampai akhir. So can we really see Christ's love for us merely as proclamation? Apakah kita hari ini benar-benar melihat kasih Kristus bagi kita hanya sekedar pengakuan bibir? The love of Christ is indeed the greatest love that we have experienced. Kasih Kristus memang merupakan kasih terbesar yang pernah kita alami. And this is the reality that we have to face, that we are impacted by such a love and we must respond to it in obedience. Nah, inilah kenyataan yang harus kita hadapi, bahwa kita telah dipengaruhi oleh kasih semacam itu dan kita harus menanggapi kasih Kristus dalam ketaatan. If we do not, what awaits us is tangible consequences, God's wrath and a sure judgment. Jika kita tidak mau taat, yang menanti kita adalah konsekuensi yang nyata, murka Tuhan yang nyata, dan hukuman kekal yang nyata. I pray we all return and choose obedience, choose holiness, and choose to love God and one another until the end. Saya berdoa agar kita semua kembali dan memilih ketaatan, memilih kekudusan, dan memilih untuk mengasihi Tuhan dan sesama hingga akhir. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for sending us your Son, Jesus Christ, to save us from eternal death. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari kematian kekal. In the life he lived and the death he died, he has done all unto you according to your will and your purpose. Dalam hidup yang Tuhan jalani dan kematian yang Tuhan alami, Tuhan telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan tujuan Bapa. So we pray, Heavenly Father, we are sorry for all the wrongs we have done to take the sacrifice of Jesus for granted. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar kami menyesal atas segala kesalahan yang telah kami lakukan dengan menganggap remeh pengorbananmu. We choose to repent. Kami mau bertobat Tuhan. Convict our hearts from now on to love you and love one another until the end of our lives. Insyafkan hati kami mulai sekarang, mulai hari ini untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama hingga akhir hidup kami. May we keep all your commandments to live, to follow Jesus' love and example and not our flesh. Sehingga kami bisa menaati semua perintah-Mu untuk hidup mengikuti kasih dan teladan Yesus dan bukan mengikuti keinginan daging kami. We commit our hearts before you to live in obedience to you always. Kami mau menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepadamu selalu. And we choose to love one another selflessly and dutifully. Dan kami memilih untuk mengasihi sesama dengan tulus dan penuh tanggung jawab. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.